Bagi manusia biasa, hutan Sancang adalah tempat angker yang mematikan. Tapi, bagi Prabu Siliwangi, ini adalah sajadah panjangnya. Saksikan momen magis ketika Auman Maung Bodas bukan untuk menyerang, melainkan menjadi benteng Haib saat Sang Prabu bersujud kepada Sang Pencipta. Jika kalian menghormati leluhur tanah Pasundan, tekan tombol subscribe dan like. Mari kita kirim doa, ketik Al-Fatihah untuk Prabu Siliwangi. Semoga kita mewarisi sifat satria dan kebijaksanaan beliau. Mari kita mulai ceritanya. Langit di atas telatah Pakuan Pajajaran sore itu tidak seperti biasanya. Lembayung senja yang semestinya memancarkan keindahan warna emas kemerahan, kini tampak pekat dan memar, seolah cakrawala sedang menahan tangis yang amat dalam. Angin kencang berhembus dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan kabar buruk yang menyayat hati. Di serambi istana yang biasanya penuh dengan gelak tawa para sentana dalam dan denting gamelan, kini dicekam kesunyian yang mengerikan. Burung-burung perkutut milik raja berhenti manggung, seakan tahu bahwa tuan mereka sedang dirundung duka yang tak terperi. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, Sri Baduga Maharaja, atau yang rakyat kenal sebagai Prabu Siliwangi, berdiri tegak menghadap ke arah Gunung Salak. Jubah kebesarannya berkibar diterpa angin, namun bahunya yang kokoh tampak menanggung beban yang jauh lebih berat daripada Gunung Salak itu sendiri. Di belakangnya, di atas meja batu pualam yang dingin, mahkota Binokasi Sanghyang pakai tergeletak diam. Cahaya obor yang mulai dinyalakan oleh para dayang memantul pada emas murni mahkota itu, menciptakan kilatan-kilatan menyedihkan, seolah benda pusaka itu sedang memohon untuk tidak ditinggalkan. Seorang lelaki tua dengan pakaian keprajuritan lengkap bersimpuh di lantai. Dahinya menyentuh ubin yang dingin. Ia adalah Ki Patih Raksakancana, panglima perang sekaligus sahabat setia Sang Prabu sejak masa muda. Tubuh tua Sang Patih gemetar hebat, bukan karena takut menghadapi kematian di medan laga, melainkan karena ketakutan akan kehilangan sosok pemimpin yang dianggapnya sebagai ayah bagi seluruh rakyat Sunda. Suaranya parau, pecah oleh isak tangis yang tertahan saat ia memberanikan diri melapor. "Ampun beribu ampun Gusti Prabu," ucap Ki Patih dengan suara bergetar. Mata-mata Sandi Yuda baru saja tiba. Mereka mengabarkan bahwa pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Banten telah menyeberangi batas sungai Cisadane. Jumlah mereka ribuan. "Gusti," tombak-tombak mereka menutupi pandangan seperti hutan bambu yang bergerak. "Tapi, hamba mohon, Gusti jangan menyerah. Pasukan Bayangkara Pajajaran masih utuh. Kami, para prajurit tua ini, rela menjadikan tubuh kami sebagai benteng. Izinkan kami membanjiri parit-parit Pakuan dengan darah kami untuk menahan mereka. Kami siap mati dalam perang puputan demi kehormatan Paduka." Prabu Siliwangi membalikkan badannya perlahan. Wajahnya tenang, setenang permukaan danau saat purnama. Namun di kedalaman matanya tersimpan badai emosi. Ia menatap patih setianya itu dengan pandangan nanar penuh kasih sayang. Dalam benaknya terbayang wajah-wajah para pemimpin pasukan musuh yang sedang merangsek mendekat itu. Mereka bukanlah orang asing. Panglima pasukan Cirebon itu adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, darah dagingnya sendiri. Dan di barisan depan juga ada Kian Santang, putra kesayangannya yang gagah berani. Ini bukanlah perang penaklukan biasa. Ini adalah perang antara ayah dan anak. Perang antara masa lalu dan masa depan. Perang antara tradisi leluhur dan ajaran baru yang datang dari seberang lautan. "Patihku yang setia," ucap Prabu Siliwangi lembut. Suaranya mengandung wibawa yang mampu meruntuhkan kekerasan hati siapapun. "Kau memintaku untuk memerintahkan seorang ayah menghunus pedang ke leher anaknya sendiri. Kau memintaku untuk membiarkan tanah Pasundan ini merah oleh darah saudara melawan saudara. Pajajaran ini dibangun dengan welas asih, Patih, bukan dengan dendam kesumat. Jika aku memilih berperang, kita mungkin menang secara militer, tapi kita akan kalah sebagai manusia. Apalah artinya tahta emas ini jika ia harus berdiri tegak di atas tumpukan mayat anak-anakku dan rakyatku sendiri?" Sang Prabu melangkah mendekati singgasana ukiran naga yang telah didudukinya puluhan tahun. Ia mengusap sandaran tangan kursi itu
seolah sedang berpamitan pada kawan lama. Zaman sudah berganti, Patih. Wahyu ke Prabon, cahaya kekuasaan itu perlahan mulai bergeser. Anak-anakku memilih jalan baru, jalan Islam. Aku menghormati pilihan mereka, sebagaimana aku menghormati jalan leluhurku. Aku tidak akan membiarkan sejarah mencatat bahwa Prabu Siliwangi adalah raja yang haus darah. Oleh karena itu, aku memilih jalan Ngahyang. Aku akan menyingkir. Keputusan itu jatuh laksana petir di siang bolong. Para punggawa yang hadir di ruangan itu menunduk dalam. Air mata mereka menetes satu persatu, membasahi lantai keraton. Mereka tahu watak rajanya. Sekali sabda terucap, pantang untuk ditarik kembali. Prabu Siliwangi memilih mengalah bukan karena takut, melainkan karena cinta yang terlalu besar. Ia mengorbankan egonya demi keutuhan bangsa, menghindari perang saudara yang disebut Perang Bubat Jilid Kedua. Malam itu juga, di bawah guyuran hujan lebat yang tiba-tiba turun mengguyur ibu kota, seolah langit turut berduka melepas kepergian sang raja. Rombongan kecil bersiap. Prabu Siliwangi melepaskan seluruh atribut kebesarannya. Kalung, gelang bahu, jubah sutra, dan pending emas. Semuanya ia tinggalkan di kamar pusaka. Ia menggantinya dengan pakaian pangsi putih sederhana, ikat kepala polos, dan sebuah tongkat kayu hitam. Ia bukan lagi Sri Baduga Maharaja. Ia kini hanyalah seorang pengembara tua yang mencari kesejatian hidup. Di gerbang selatan Benteng Pakuan, ratusan prajurit dan abdi dalam yang memilih setia sampai mati berkumpul. Mereka basah kuyup, kedinginan, namun tak satu pun beranjak. Prabu Siliwangi berhenti tepat di batas kota, di mana jalan berbatu berganti menjadi jalan tanah yang becek. Ia menancapkan tongkatnya kuat-kuat ke bumi yang basah. Kilat menyambar di langit, menerangi wajahnya yang basah oleh air hujan. Disinilah momen bersejarah itu terjadi. Sang Prabu mengucapkan kalimat perpisahan yang kelak dikenal sebagai Uga Wangsit Siliwangi. Suaranya menggelegar, mengatasi suara guntur. Wahai rakyatku, dengarkanlah. Mulai hari ini, Pajajaran tidak lagi berpusat di sini. Ibu kota ini akan sunyi. Pajajaran sekarang bersemayam di hati orang-orang yang teguh memegang janji. Kalian yang ingin kembali ke utara, bergabunglah dengan penguasa baru di sana. Aku tidak akan marah. Tapi bagi kalian yang ingin ikut denganku, ayo. Tapi ketahuilah, jalan bersamaku adalah jalan yang sulit. Jalan sunyi, jalan penuh duri. Kita tidak akan tidur di kasur empuk, tapi beralaskan akar dan beratapkan langit. Kita tidak akan makan enak, tapi kita akan kenyang oleh kepuasan batin. Sebagian besar pengikutnya menangis histeris, bersimpuh, memeluk kaki sang Prabu. Namun, Prabu Siliwangi dengan tegas memerintahkan sebagian besar dari mereka untuk kembali ke kota, menyerahkan kunci gerbang kepada pasukan Cirebon agar tidak terjadi penjarahan dan pertumpahan darah. Hanya segelintir pasukan elit para bayangkara terpilih yang hatinya sudah selesai dengan urusan dunia yang diizinkan ikut. Mereka adalah prajurit yang mencari Tuhan, bukan mencari gaji atau pangkat. Dengan langkah tegap, namun hati yang remuk redam, Prabu Siliwangi melangkah keluar dari Pakuan, menembus tirai hujan yang semakin deras. Ia meninggalkan kemegahan istana, meninggalkan kenangan manis, membesarkan anak-anaknya, meninggalkan tahta yang diimpikan banyak orang. Tujuannya kini satu, selatan, menuju Lewong Sancang, hutan Sancang, di pesisir Garut, sebuah tempat yang konon menjadi batas antara dunia manusia dan dimensi gaib. Di sanalah ia berniat menyucikan diri, mencari jawaban atas kegelisahan batinnya tentang Sang Pencipta, tanpa menyadari bahwa di kedalaman hutan itu, sesosok makhluk penguasa rimba bermata nyalang sedang menanti kedatangannya. Perjalanan panjang menuju selatan itu bukanlah sekadar perpindahan raga dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah ziarah batin yang menggerus sisa-sisa keangkuhan duniawi yang mungkin masih melekat pada jiwa para pengembara itu. Berhari-hari lamanya, Prabu Siliwangi beserta segelintir prajurit bayangkara yang setia menembus belantara Jawa Barat yang ganas dan tak kenal ampun. Mereka menapaki jalan setapak yang licin di lereng-lereng terjal Gunung Cikuray, menyeberangi arus deras Sungai Cimanuk yang sedang meluap dan menghanyutkan batang-batang kayu raksasa.
Hingga akhirnya, kaki-kaki mereka yang lecet dan tubuh yang kurus kering itu tiba di ambang batas. Sebuah wilayah yang aroma udaranya berbeda. Udara pegunungan yang sejuk dan tipis perlahan berganti dengan udara lembab yang berat. Mengandung uap garam dari samudra dan aroma mistis getah damar yang pekat. Mereka telah tiba di gerbang Leweng Sancang atau hutan Sancang, sebuah hutan purba di pesisir selatan Garut yang selama berabad-abad dikenal sebagai wilayah terlarang bagi manusia biasa. Sebuah kerajaan hijau yang menyimpan misteri sejak zaman para dewa. Hutan Sancang berdiri tegak laksana benteng raksasa yang angkuh dan tak tersentuh waktu. Pohon-pohon kiara dan beringin berusia ratusan tahun menjulang tinggi, menantang langit. Akar-akarnya yang sebesar tubuh kerbau, melilit dan mencengkeram bumi dengan kuat, seolah menyembunyikan rahasia purbakala di bawah tanahnya. Tajuk-tajuk daun yang rapat membentuk kanopi abadi, menghalangi cahaya matahari untuk menyentuh lantai hutan, menciptakan suasana remang-remang abadi, bahkan di tengah hari bolong. Di sini, suara alam terdengar berbeda, lebih purba dan lebih mengancam. Tidak ada kicauan burung kutilang yang riang, yang ada hanyalah desau angin yang menyusup di antara celah dahan. Terdengar seperti bisikan-bisikan haib ribuan leluhur yang memperingatkan siapa saja untuk berbalik arah pulang sebelum terlambat. Salah seorang pengawal senior bernama Ki Somat, prajurit yang biasanya bernyali besar dan telah memenangkan puluhan pertempuran, kini wajahnya pucat pasi. Ia merapatkan tubuhnya ke barisan. Tangannya tak lepas dari gagang kujang di pinggangnya. Hawa di tempat itu terasa sangat berat, menekan dada. Seolah gravitasi di hutan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada di dunia luar. Bulu kuduk mereka berdiri tanpa henti. Sebuah respons alami tubuh saat menyadari bahwa ada ribuan mata tak kasat mata yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Dari balik kegelapan rimbunnya semak belukar, hutan ini hidup, bernapas, dan sepertinya tidak menerima kehadiran manusia yang membawa aroma peradaban kota. Prabu Siliwangi menghentikan langkahnya sejenak di tepi sebuah sungai kecil yang airnya hitam tenang. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma hutan campuran bau tanah basah, lumut, dan kengerian purba memenuhi rongga dadanya. Sebagai seorang yang memiliki kepekaan batin tingkat tinggi atau waskita, Sang Prabu merasakan gelombang energi yang luar biasa besar berdenyut di jantung hutan ini. Sancang bukanlah sekadar hutan kosong tempat binatang buas mencari makan. Ini adalah sebuah kerajaan tak kasat mata. Sebuah dimensi lain tempat berkumpulnya entitas tua yang menyingkir dari peradaban manusia yang semakin bising dan penuh tipu daya. Ia sadar, disinilah tempat yang tepat untuk meluruhkan egonya. Ia menenangkan pasukannya dengan suara yang mengandung wibawa kebapakan, mengingatkan mereka bahwa ketenangan adalah kunci keselamatan di tempat keramat ini. Di istana, mereka terlalu sibuk mendengarkan pujian palsu dan cacian manusia, hingga lupa mendengarkan suara Tuhan di sini. Di tempat di mana nafsu duniawi mati, mereka akan belajar menjadi hamba yang sesungguhnya. Prabu Siliwangi memerintahkan mereka untuk menyarungkan senjata, menegaskan bahwa mereka datang sebagai tamu, maka harus berlaku sopan, layaknya tamu yang menghormati tuan rumah. Sebuas apapun tuan rumah itu, rombongan itu kembali bergerak, menyibak semak belukar berduri yang seolah sengaja tumbuh rapat untuk menghalangi jalan. Semakin jauh mereka melangkah ke dalam jantung Sancang, kesunyian semakin mencekam. Tiba-tiba, suara jangkrik dan tonggeret hutan yang tadinya berdenging serentak memekakkan telinga, mendadak berhenti total dalam 1 detik. Kesenyapan yang tiba-tiba ini jauh lebih menakutkan daripada kebisingan perang manapun. Alam seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang agung dan mengerikan muncul. Suara ranting patah terdengar dari arah depan, lalu dari samping kiri, dan kemudian dari belakang. Mereka dikepung dari balik bayang-bayang pohon besar yang gelap. Muncul sepasang mata yang menyala kuning kehijauan, memantulkan sedikit cahaya yang tersisa di hutan itu. Kemudian muncul sepasang lagi, dan lagi, hingga puluhan pasang mata liar menatap rombongan Prabu Siliwangi dengan tatapan lapar dan penuh ancaman. Itu adalah kawanan harimau loreng Sancang
penjaga setia hutan larangan. Namun, perhatian Prabu Siliwangi bukan pada kawanan harimau biasa itu, melainkan pada sosok yang perlahan keluar dari balik kabut tipis di hadapan mereka, membelah barisan harimau lain yang menunduk hormat. Sosok itu adalah seekor harimau berukuran raksasa, jauh lebih besar dari harimau manapun yang pernah dilihat mata manusia. Tingginya hampir setara dengan dada orang dewasa saat berdiri di atas 4 kakinya. Yang paling mencolok dan membuat napas tercekat adalah bulunya, bukan loreng kuning hitam biasa, melainkan putih bersih bercahaya atau maung bodas, dengan garis-garis hitam tipis yang elegan melintang di tubuhnya. Otot-otot di balik bulu putih itu bergerak-gerak, menyiratkan kekuatan fisik yang sanggup merobohkan pohon beringin dengan sekali hantam. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa, memancarkan aura seorang raja, namun juga menyimpan kekejaman purba yang tak kenal ampun. Ia adalah Raja Maung Sancang, manifestasi dari kekuatan gaib penguasa wilayah tersebut. Harimau putih itu tidak mengaum dengan suara keras, melainkan mengeluarkan geraman rendah berfrekuensi infrasonik yang menggetarkan tanah dan organ dalam tubuh siapa saja yang mendengarnya. Jantung para prajurit Pajajaran berdegup kencang, seolah mau meledak. Namun anehnya, Prabu Siliwangi justru melangkah maju dengan tenang, memisahkan diri dari perlindungan pasukannya. Ia berdiri berhadapan langsung dengan Sang Raja Rimba, hanya berjarak beberapa tombak, tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dalam keheningan itu, terjadilah dialog batin atau telepati antara dua pemimpin beda dunia ini. Sang Maung Bodas, yang sejatinya adalah jelmaan dari entitas jin tingkat tinggi penjaga hutan, berbicara langsung ke dalam pikiran Prabu Siliwangi dengan suara yang bergema berat dan penuh intimidasi. Menuduh Sang Prabu lancang menginjak tanah suci Sancang dengan membawa bau kerajaan dan kekuasaan yang kotor. Prabu Siliwangi menatap mata harimau itu. Tatapan seorang raja di Raja Nusantara bertemu dengan tatapan Raja Rimba. Tidak ada kedipan keraguan. Ia menjawab melalui batinnya dengan kerendahan hati yang tulus, menjelaskan bahwa ia tidak datang membawa ambisi. Mahkotanya sudah diletakkan, pedangnya sudah disarungkan, dan ia datang sebagai fakir yang mencari Tuhannya. Ia memohon izin untuk berteduh dan bersujud di bumi Tuhan. Namun, Sang Maung Bodas mendengus kasar. Uap napasnya mengepul di udara dingin, menolak alasan itu dan menantang Sang Prabu untuk membuktikan kelayakannya hidup di hukum Rimba Sancang. Tanpa peringatan lebih lanjut, Maung Bodas itu menerjang dengan kecepatan kilat. Tubuh raksasanya melayang di udara. Cakar-cakarnya yang setajam belati terhunus, mengarah tepat ke leher Prabu Siliwangi. Para pengawal berteriak histeris, mengira tamatlah riwayat junjungan mereka. Akan tetapi, Prabu Siliwangi tidak mencabut senjata. Dengan gerakan silat Cimande tingkat makrifat yang sangat halus dan mengalir seperti air, ia hanya menggeser kakinya sedikit ke samping dan memutar bahunya. Terjangan maut itu lewat hanya serambut dari tubuhnya. Sang Prabu tidak membalas dengan pukulan mematikan. Ia hanya menyalurkan tenaga dalamnya ke telapak tangan, lalu mendorong lembut pinggang harimau yang sedang melayang itu. Dorongan itu terlihat pelan, tapi efeknya luar biasa bagaikan hantaman ombak karang. Tubuh besar Maung Bodas itu terpelanting ke samping, menabrak batang pohon kiara, hingga kulit pohon itu terkelupas hebat. Sang harimau bangkit dengan cepat. Matanya kini menyala merah karena marah dan kaget. Tidak menyangka, orang tua berjubah putih ini memiliki kekuatan inti yang begitu besar, namun terkendali. Prabu Siliwangi berseru dengan wibawa aji gelap ngampar yang membuat seluruh hutan bergetar, menyatakan bahwa ia tidak ingin melukai sesama makhluk Allah. Namun ego sang raja hutan belum runtuh. Ia masih menggeram, berjalan memutar, mencari celah untuk membunuh. Belum menyadari bahwa senjata terkuat lawannya bukanlah jurus silat, melainkan kening yang akan segera bersujud di atas tanah. Pertarungan fisik itu memang telah terhenti sejenak. Namun udara di sekitar mereka justru memadat oleh ketegangan yang jauh lebih mematikan daripada benturan pedang manapun. Maung Bodas itu masih berdiri kukuh dengan 4 kakinya yang kekar. Otot-otot bahunya menegang
siap melontarkan serangan susulan. Sementara ekornya bergerak-gerak gelisah menyapu tanah kering, menandakan amarah yang belum tuntas. Ia masih menggeram rendah, sebuah suara mengerikan yang seolah merayap naik dari perut bumi, mencari celah sekecil apapun dari pertahanan manusia tua di hadapannya. Bagi sang Raja Rimba, pertarungan belum usai hingga salah satu pihak tergeletak tak bernyawa atau lari terbirit-birit mengakui kekalahan. Namun, Prabu Siliwangi justru melakukan sesuatu yang di luar nalar hukum rimba, sesuatu yang membuat logika sang harimau dan seluruh makhluk gaib penghuni Sancang terhenti dalam kebingungan yang purba. Matahari mulai tergelincir condong ke barat, menembus celah-celah kanopi daun yang rapat, menciptakan garis-garis cahaya jingga yang mistis di lantai hutan yang gelap. Waktu asar telah tiba. Bagi Prabu Siliwangi, panggilan Tuhan jauh lebih mendesak daripada ancaman kematian yang berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Ia membalikkan badan, memunggungi harimau raksasa yang siap menerkam itu. Seolah-olah binatang buas itu hanyalah seekor kucing rumah yang tidak berbahaya. Dengan langkah tenang, sang Prabu berjalan menuju sebuah aliran sungai kecil yang airnya jernih, mengalir di sela-sela bebatuan berlumut. Air sungai pegunungan itu dinginnya menusuk tulang. Namun Prabu Siliwangi menyentuhnya dengan penuh rasa syukur. Ia mulai menyingsingkan lengan jubahnya, mengambil air wudhu dengan gerakan yang tartil dan sempurna. Ia membasuh wajahnya yang mulai keriput, namun bercahaya, membasuh tangan yang dulu memegang pedang kerajaan, dan kini hanya memegang tasbih, mengusap kepala, hingga membasuh kaki yang telah lelah berjalan ratusan kilometer demi mencari Tuhan. Puluhan harimau lain yang mengepung tempat itu hanya bisa menonton dengan mata tak berkedip. Mereka bingung. Naluri binatang mereka mengatakan bahwa saat musuh membelakangi adalah saat terbaik untuk menyerang. Namun ada aura wibawa yang aneh yang menahan kaki-kaki mereka untuk bergerak. Sementara itu, Maung Bodas sang pemimpin terus mengawasi dengan tatapan menyelidik. Ia merasa dihina. Manusia ini benar-benar mengabaikannya. Seolah keberadaan sang raja hutan tidak lebih penting daripada air sungai itu. Amarahnya kembali memuncak. Namun rasa penasarannya juga semakin tebal. Ia ingin tahu, kekuatan macam apa yang membuat manusia ini begitu berani atau begitu bodoh, hingga berani bersuci di tengah sarang pembunuhan. Setelah selesai berwudu, wajah Prabu Siliwangi tampak segar. Tetes-tetes air wudu yang jatuh dari janggut, dan wajahnya seolah menjadi butiran mutiara yang memancarkan cahaya ketenangan. Ia kembali ke bawah pohon beringin raksasa, tempat ia berdiri tadi. Ia memilih sebuah permukaan tanah yang rata. Di antara akar-akar pohon yang menonjol, dengan takzim, ia melepaskan kain sorban putih yang melilit di kepalanya, lalu menghamparkannya di atas tanah lembab sebagai sajadah. Ia berdiri tegak menghadap kiblat, membelakangi Maung Bodas dan kawanan harimau lainnya. Ia benar-benar menyerahkan punggungnya, bagian tubuh yang paling vital dan tak terlindungi, kepada musuhnya. Prabu Siliwangi menarik napas dalam, melupakan gelar rajanya, melupakan kerajaannya yang hilang, melupakan anak-anaknya yang berseberangan jalan, dan melupakan bahaya yang mengancam nyawanya. Ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Takbir itu terucap lirih dari bibirnya, namun getarannya merambat menembus dimensi fisik, menggetarkan molekul-molekul udara di hutan Sancang. Saat tangannya bersedekap di dada, dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Ia masuk ke dalam keheningan total, sebuah zona spiritual, di mana hanya ada dia dan Sang Pencipta. Maung Bodas mengamati dengan seksama. Ia melihat manusia itu berdiri diam seperti patung, mulutnya komat kamit melafalkan mantra yang tidak ia pahami. Bagi sang harimau, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Ia mulai mengendap, mendekat. Langkah kakinya yang besar tidak menimbulkan suara sedikit pun di atas dedaunan kering. Jarak mereka kini tinggal 2 meter. Maung Bodas bisa mencium aroma darah yang mengalir di balik kulit leher Prabu Siliwangi. Ketika Prabu Siliwangi melakukan gerakan rukuk, membungkukkan badannya dengan tangan memegang lutut, Maung Bodas menahan napas. Otot-otot kakinya menegang, bersiap melompat. Namun, entah kenapa, harimau itu menunggu momen yang lebih fatal. Dan momen itu tiba.
Prabu Siliwangi turun untuk sujud. Ia meletakkan keningnya, bagian tubuh yang paling mulia bagi seorang raja, ke atas tanah yang sejajar dengan telapak kakinya. Leher bagian belakangnya terbuka lebar, tanpa pertahanan sama sekali. Posisi sujud adalah posisi paling lemah bagi seorang petarung, namun posisi paling tinggi bagi seorang hamba. Naluri pembunuh Maung Bodas meledak. Sekarang, teriak batinnya, "Mati kau, manusia sombong!" Tanpa membuang waktu sedetik pun, Maung Bodas melompat menerjang. Tubuh putih raksasanya melayang di udara. Taringnya terbuka lebar, siap merobek tengkuk Prabu Siliwangi, dan cakar-cakarnya terhunus untuk mencabik punggung yang sedang bersujud itu. Para prajurit Bayangkara yang melihat dari kejauhan menutup mata mereka, tidak sanggup menyaksikan junjungan mereka tewas mengenaskan dalam kondisi sedang sholat. Namun, hukum alam tiba-tiba diputarbalikkan oleh hukum ilahi. Tepat ketika cakar Maung Bodas hampir menyentuh jubah putih Prabu Siliwangi, sebuah ledakan energi yang dahsyat terjadi tanpa suara namun kasat mata. Blar! Tubuh harimau raksasa seberat ratusan kilogram itu terpental hebat ke belakang, seolah menabrak tembok baja yang dialiri listrik ribuan volt. Maung Bodas terpelanting, berguling-guling di tanah, lalu meraung kesakitan. Bukan sakit fisik karena pukulan, melainkan rasa panas yang membakar dan silau yang membutakan mata batinnya. Harimau itu bangkit dengan sempoyongan, matanya terbelalak ngeri, menatap sosok yang masih bersujud dengan tenang itu. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Di sekeliling tubuh Prabu Siliwangi yang sedang sujud, tidak ada lagi ruang kosong. Maung Bodas melihat dinding cahaya transparan yang menjulang tinggi menembus langit-langit hutan. Cahaya itu begitu murni, begitu agung, dan begitu menakutkan bagi entitas yang memiliki niat jahat. Dan yang lebih mengerikan bagi Sang Raja Rimba, ia melihat ribuan sosok bayangan putih bercahaya pasukan gaib, atau malaikat yang berdiri rapat berbaris mengelilingi Prabu Siliwangi. Pedang-pedang cahaya mereka terhunus ke arah harimau itu. Di dalam jantung Prabu Siliwangi yang sedang berdetak pelan menyentuh tanah, Maung Bodas melihat tulisan lafaz Allah yang berdenyut, memancarkan gelombang yang membuat seluruh atom di hutan Sancang bergetar ketakutan. Getaran di zikir Sang Prabu dalam sujudnya begitu kuat, hingga menyatu dengan detak jantung bumi. Pohon-pohon seolah ikut menunduk. Angin berhenti bertiup demi menghormati kekhusyukan hamba yang sedang berdialog mesra dengan Tuhannya di titik terendah. Tidak ada celah, tidak ada ruang bagi kejahatan untuk masuk. Maung Bodas gemetar hebat. Seluruh bulu putihnya berdiri. Keangkuhannya sebagai penguasa rimba runtuh seketika, hancur berkeping-keping di hadapan kekuatan ketundukan total ini. Ia menyadari bahwa manusia di hadapannya ini bukanlah manusia biasa yang mengandalkan jimat atau mantra kesaktian. Manusia ini dilindungi langsung oleh pemilik semesta alam. Siapa yang berani menyentuh kekasih Tuhan saat sedang bermesraan dengannya, maka ia harus berhadapan dengan murka Tuhan itu sendiri. Sang Raja Hutan yang sombong itu kini merasa sangat kecil, kerdil, dan hina. Kakinya lemas, dan tanpa sadar, ia menjatuhkan tubuh depannya ke tanah, menundukkan kepalanya dalam-dalam, meniru posisi sujud manusia itu. Ia takluk, bukan oleh pedang, tapi oleh cahaya sujud. Suara salam penutup sholat itu terdengar lirih, namun tegas. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan, dan kemudian ke kiri. Bersamaan dengan selesainya gerakan salam Prabu Siliwangi, dinding energi yang kasat mata namun dahsyat itu perlahan memudar, menyatu kembali dengan udara lembab hutan Sancang. Prabu Siliwangi mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, meresapi sisa-sisa getaran munajat yang baru saja ia lakukan. Baginya, sholat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sebuah perjalanan pulang sejenak ke kampung halaman jiwa, tempat di mana segala ketakutan dan kekhawatiran duniawi sirna tak berbekas. Dengan tenang, ia memutar posisi duduknya, berbalik arah dari kiblat untuk menghadapi kenyataan fisik yang ada di belakangnya. Ia siap menerima takdir apapun, entah itu kuku-kuku tajam yang akan merobek kulitnya, atau sambutan kematian yang datang dalam wujud binatang buas. Namun, pemandangan yang tersaji di hadapannya sungguh di luar dugaan.
Sebuah pemandangan yang akan dikenang dalam babat tanah Pasundan selamanya. Maung Bodas, sang Raja Rimba, yang beberapa saat lalu berdiri dengan keangkuhan setinggi gunung dan naluri pembunuh yang menyala-nyala, kini telah berubah total. Harimau putih raksasa itu tidak lagi memasang kuda-kuda menyerang. Ia mendekam di atas tanah basah. Perutnya menempel erat pada bumi. Keempat kakinya ditekuk ke dalam. Dan kepalanya yang besar dengan taring-taring mengerikan itu kini menunduk dalam-dalam hingga hidungnya menyentuh tanah. Telinganya turun, ekornya yang tadi berkibas garang kini terdiam kaku di antara dua paha belakangnya. Itu adalah bahasa tubuh penyerahan diri yang paling purba, tanda takluk mutlak dari seekor predator puncak kepada sosok yang diakuinya lebih tinggi derajatnya. Di belakangnya, puluhan harimau loreng lainnya melakukan hal yang sama, membentuk setengah lingkaran barisan penghormatan, seolah sedang menghadap seorang kaisar agung dari dunia lain. Hutan Sancang yang angker itu kini hening, dicekam oleh rasa hormat yang mendalam. Prabu Siliwangi menatap makhluk itu dengan pandangan teduh, tanpa sedikit pun rasa dendam atau kemenangan. Ia menggeser duduknya mendekat, jarak mereka kini hanya tinggal sejengkal. Ia mengulurkan tangannya yang keriput namun kokoh, menyentuh kepala harimau putih yang masih menunduk gemetar itu. Sentuhan itu lembut, menyalurkan hawa hangat kasih sayang, bukan hawa panas amarah. "Wahai Kisanak," ucap Prabu Siliwangi pelan. Suaranya memecah keheningan hutan. "Mengapa kau tidak jadi menerkamku saat leherku terbuka lebar bagimu? Bukankah itu kesempatan emas yang kau tunggu? Mengapa kini kau justru bersujud layaknya hamba sahaya? Angkat kepalamu. Kita adalah sesama makhluk ciptaannya. Tidak pantas kau bersujud padaku." Perlahan, Maung Bodas mengangkat kepalanya. Mata kuningnya yang tajam kini basah, meredup, kehilangan sorot kebuasannya. Melalui komunikasi batin yang bening, harimau itu menyampaikan isi hatinya yang terguncang hebat. "Ampun beribu ampun, Gusti Prabu. Hamba buta, hamba sombong dengan kekuatan fisik, hamba yang hanya seujung kuku ini. Tadi, saat hamba hendak menerkam Gusti yang sedang sujud, hamba melihat gunung cahaya yang menjulang hingga ke langit ketujuh. Hamba melihat ribuan pasukan langit bersenjata api menjaga Gusti. Dan yang membuat hamba gemetar, hamba merasakan kehadiran Zat yang maha dahsyat, Zat yang menciptakan hutan ini, yang melindungi Gusti. Hamba tidak bisa melawan pemilik semesta. Hamba takut terbakar oleh dosa kesombongan hamba sendiri." Prabu Siliwangi tersenyum bijak. Ia menepuk-nepuk bahu harimau itu. "Itulah kuasa Allah, Sang Hyang Tunggal, bukan aku yang sakti, Kisanak. Aku ini lemah, tua dan tak berdaya. Tapi ketika seorang hamba bersujud dengan ikhlas, melepaskan segala egonya, maka Allah sendiri yang akan menjadi telinganya saat ia mendengar, menjadi matanya saat ia melihat, dan menjadi tangannya saat ia memukul." Kau tidak sedang melawan Siliwangi, kau sedang berhadapan dengan janji Allah yang menjaga hambanya. Ketahuilah, kekuatan terbesar di dunia ini bukanlah taring, cakar, atau pasukan perang, melainkan kening yang ikhlas menyentuh tanah. Mendengar petuah itu, tubuh Maung Bodas bergetar semakin hebat. Asap putih tipis tiba-tiba mengepul dari tubuhnya, menyelubungi sosok harimau raksasa itu. Perlahan namun pasti, wujud binatang itu memudar, berganti rupa menjadi sosok samar seorang lelaki tua, berjubah putih, dengan aura pendekar yang sangat kuat. Namun kini berwajah penuh penyesalan. Ia adalah wujud asli dari jin penjaga Sancang, entitas yang selama ini menguji para pertapa. Ia bersimpuh memeluk lutut Prabu Siliwangi. "Mulai detik ini, demi langit dan bumi, hamba bersumpah, hamba dan seluruh keturunan hamba di hutan Sancang ini tunduk dan patuh kepada Gusti Prabu. Bukan karena Gusti seorang raja Pajajaran, tapi karena Gusti adalah kekasih Tuhan. Izinkan kami menebus dosa kami. Izinkan kami menjadi abdi, menjadi hayangkara haib yang menjaga langkah kaki Gusti." Sejak ikrar suci itu terucap, terjadilah perubahan besar yang mengubah wajah hutan Sancang selamanya. Hutan yang tadinya penuh teror bagi Prabu Siliwangi dan rombongannya, kini berubah menjadi benteng perlindungan yang paling aman di muka bumi. Pasukan Maung Bodas
yang terdiri dari ratusan harimau siluman, kini mengambil peran baru. Mereka tidak lagi mengintai untuk memangsa, melainkan mengintai untuk menjaga. Mereka berjanji dengan nyawa mereka untuk memastikan tidak ada satu ranting pun yang jatuh melukai Sang Prabu, dan tidak ada satupun gangguan jahat yang boleh mendekat, terutama saat Prabu Siliwangi sedang mendirikan sholat. Malam itu juga, pemandangan menakjubkan terjadi di jantung hutan. Langit sancang gelap gulita, tanpa bulan, hanya diterangi oleh bintang-bintang yang berkedip samar di sela dedaunan. Prabu Siliwangi bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ia berdiri di atas batu datar yang lumutan, dikelilingi oleh kegelapan rimba yang pekat. Namun, ia tidak sendirian. Di 4 penjuru mata angin utara, selatan, timur, dan barat duduklah 4 ekor harimau putih terbesar dengan posisi siaga sempurna. Mereka duduk tegak membelakangi Prabu Siliwangi, menghadap ke kegelapan hutan. Mata mereka menyala seperti obor hijau, memindai setiap gerakan di semak-semak, siap menyergap ular berbisa, jin fasik, atau manusia jahat yang berani mendekat. Suasana begitu sakral. Terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca Prabu Siliwangi dengan suara lirih dan merdu, menyatu dengan suara alam-alam. Ya ayuhal muzammil, kumil laila, ila kali. Setiap kali Sang Prabu ruko, harimau-harimau itu menundukkan kepala mereka sejenak sebagai tanda hormat, lalu kembali waspada. Setiap kali Sang Prabu sujud, para harimau itu seolah menahan napas, memastikan keheningan total agar kehusyukan junjungan mereka tidak terganggu sedikitpun. Bahkan, nyamuk hutan yang ganas pun segan untuk mendekat, karena aura wibawa yang dipancarkan oleh barisan pagar betis gaib tersebut. Inilah awal mula legenda pasukan Maung Bodas. Mereka bukan sekadar hewan peliharaan, dan Prabu Siliwangi bukanlah pawang hewan. Hubungan mereka jauh lebih tinggi dari itu. Sebuah ikatan persaudaraan spiritual antara manusia yang saleh dan makhluk gaib yang merindukan hidayah. Harimau itu menjadi murid-murid pertama Prabu Siliwangi di hutan belantara. Saat Prabu Siliwangi berzikir panjang setelah sholat, harimau itu akan ikut berzikir dengan dengkuran halus, pering mereka yang berirama konstan, seolah-olah mereka sedang melafalkan asma Tuhan dalam bahasa mereka sendiri. Hutan sancang yang dulunya merupakan kerajaan iblis, perlahan bertransformasi menjadi pesantren alam gaib, di mana ayat Tuhan dibacakan di bawah atap langit, dijaga oleh kuku dan taring yang telah disucikan oleh kesetiaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Prabu Siliwangi bisa tidur lelap berbantalkan akar pohon, dijaga oleh selimut hangat bulu harimau putih yang melingkar di kakinya, menghangatkannya dari dinginnya malam pengasingan. Sementara kedamaian nan agung menyelimuti jantung hutan sancang di bawah lindungan barisan Maung Bodas. Di dunia luar, roda waktu terus berputar membawa kegelisahan yang tak kunjung padam bagi seseorang. Dia adalah Raden Kian Santang, putra kandung Prabu Siliwangi, yang kini telah menjelma menjadi seorang senopati Islam yang gagah berani, dan seorang waliullah yang disegani di seluruh tlatah Pasundan. Meski dakwahnya gilang gemilang, menundukkan banyak adipati, dan menyebarkan cahaya tauhid ke pelosok desa, hati kecil Kian Santang menyimpan satu lubang besar yang menganga nyeri. Kerinduan kepada sosok ayahandanya, Sri Baduga Maharaja, menghantuinya setiap malam. Bayang-bayang wajah tua ayahnya yang berjalan sendirian meninggalkan istana tanpa mahkota terus menari-nari di pelupuk matanya. Lebih dari sekadar rindu darah daging, Kian Santang didera kekhawatiran teologisis yang mendalam. Ia takut ayahandanya wafat dalam keadaan belum memeluk Islam dengan sempurna. Ia takut takdir memisahkan mereka tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Didorong oleh rasa cinta dan tanggung jawab anak kepada orang tua birrul walidain, Kian Santang memutuskan untuk menyusul. Ia menanggalkan jubah kebesaran perangnya, menggantinya dengan jubah pengembara, dan berjalan menelusuri jejak-jejak samar yang ditinggalkan rombongan ayahnya. Dengan kemampuan ilmu lacak jejak dan mata batinnya yang tajam, Kian Santang akhirnya tiba di perbatasan selatan Garut. Di hadapannya terbentang leweng sancang yang gelap dan angker, diselimuti kabut abadi
yang seolah menjadi dinding pemisah antara dua dunia. Kian Santang merasakan getaran energi yang luar biasa kuat memancar dari dalam hutan itu. Sebuah energi yang tidak jahat, namun sangat protektif dan menolak orang asing. Ayahanda ada di dalam. Bisiknya lirih, suaranya tercekat oleh haru. Tanpa ragu, Kian Santang melangkahkan kakinya memasuki wilayah hutan larangan itu. Namun, baru beberapa tombak ia masuk, suasana hutan berubah drastis. Angin berhenti berhembus. Daun-daun diam membeku. Giginya menyeringai, mengeluarkan suara peringatan yang jelas. Berhenti! Tidak ada manusia yang boleh melangkah lebih jauh dari titik ini. Kian Santang, yang menguasai bahasa binatang sebagai salah satu karomahnya, menjawab dengan tegas, namun sopan. Minggir, wahai penjaga hutan. Aku tidak berniat jahat. Aku adalah Raden Kian Santang, putra kandung dari Prabu Siliwangi, tuan yang kalian jaga. Aku datang untuk menjemput ayahku, atau setidaknya mencium tangannya. Namun, harimau itu tidak bergeming. Bagi para maung bodas, titah menjaga ketenangan Prabu Siliwangi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, bahkan oleh anak kandungnya sekalipun. Lewat sorot matanya, harimau itu berkata, seorang anak yang telah membiarkan ayahnya pergi tidak punya hak untuk mengganggu ibadah ayahnya sekarang. Gusti Prabu sedang berhalwat, menyepi dengan Tuhannya. Beliau telah membuang segala urusan dunia, termasuk urusan keluarga. Pulanglah. Ditolak sedemikian rupa, darah muda Kian Santang mendidih. Rasa rindunya yang membuncah berubah menjadi ketidaksabaran. Jika kalian tidak mau minggir, maka terpaksa aku akan membuka jalan dengan paksa, serunya. Kian Santang menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, tanah bergetar hebat. Kian Santang menerjang maju. Gerakannya lincah, bak burung walet. Tinjunya mengandung tenaga yang sanggup menghancurkan batu karang. Namun, pasukan maung bodas bukanlah hewan sembarangan. Mereka bergerak dalam formasi tempur yang rapi, saling melengkapi, menyerang dan bertahan silih berganti. Hutan sancang menjadi saksi bisu pertarungan dahsyat antara anak manusia yang sakti mandraguna melawan pasukan gaib penjaga rimba. Pohon-pohon berguncang, ranting-ranting patah berserakan. Kian Santang memang unggul secara individu, namun jumlah harimau itu terlalu banyak, dan mereka seolah mendapatkan pasokan tenaga tak terbatas dari tanah. Sancang itu sendiri, setiap kali Kian Santang memukul mundur satu ekor, dua ekor lain datang menyergap. Meski begitu, Kian Santang tidak menggunakan senjata tajam. Ia masih menahan diri untuk tidak membunuh penjaga ayahnya. Begitu pula para harimau itu tampaknya enggan merobek daging anak tuannya. Ini adalah pertarungan keteguhan hati. Kian Santang terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya, namun ia belum berhasil menembus barisan betis harimau itu. Jaraknya dengan ayahnya terasa begitu dekat, namun sekaligus begitu jauh. Tepat ketika Kian Santang hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bisa membahayakan seisi hutan, tiba-tiba terdengar suara gema yang sangat berwibawa, bergulung-gulung dari arah pusat hutan, membelah keributan itu bagaikan pedang membelah air. Cukup, hentikan kegaduhan ini. Suara itu tidak keras, namun memiliki kewibawaan yang membuat lutut siapapun lemas mendengarnya. Seketika itu juga, para harimau mundur dan menunduk, menempelkan perut mereka ke tanah. Kian Santang terpaku. Ia kenal betul suara itu. Itu adalah suara yang dulu sering mendongenginya saat tidur. Suara yang memberinya titah saat ia belajar memanah. Kabut tebal berwarna putih susu perlahan turun, menyelimuti area pertarungan. Dari balik kabut itu,
terlihat siluet sosok seseorang yang duduk bersila di atas batu datar yang tinggi. Bayangan itu tidak mendekat, namun kehadirannya terasa begitu nyata dan agung. Kian Santang menjatuhkan dirinya, bersimpuh di tanah yang kotor. Air matanya tumpah tak terbendung. "Ayahanda," panggilnya parau. Ananda datang. "Ayah." Ananda rindu. "Izinkan Ananda membawa ayah pulang ke istana. Atau setidaknya, izinkan Ananda merawat ayah di masa tua ini. Jangan tinggal di hutan liar ini bersama binatang buas, ayah." Dari balik kabut, suara Prabu Siliwangi terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, penuh kasih sayang seorang bapak, namun tegas menyeratkan perpisahan. "Anakku, Kian Santang, gagah benar kau sekarang, aku bangga padamu. Tapi ketahuilah, nak, istanaku bukan lagi bangunan yang terbuat dari kayu dan batu. Istanaku kini adalah ketenangan hati. Kau memintaku pulang? Pulang kemana? Ke tempat di mana manusia saling berebut kuasa?" "Tidak, nak. Aku sudah sampai di rumahku yang sejati." "Tapi ayah," Kian Santang menyela di sela isak tangisnya. "Bagaimana dengan iman ayah?" Ananda takut ayah tersesat. Ananda ingin membimbing ayah mengucapkan kalimat syahadat agar kita bisa berkumpul di surganya kelak. Hening sejenak, lalu terdengar tawa kecil yang damai dari sosok di balik kabut itu. Kabut perlahan menipis sedikit, memperlihatkan pemandangan yang membuat Kian Santang ternganga. Ia melihat ayahnya duduk tenang, memegang tasbih dari biji genitri. Wajahnya bersih bercahaya, jauh lebih muda dan segar daripada saat terakhir kali mereka bertemu di istana. Dan di samping kanan kirinya, duduk dengan takzim 2 ekor harimau putih raksasa Sang Maung Bodas, yang seolah sedang berzikir menemani tuannya. "Anakku," ucap Prabu Siliwangi, tersenyum. "Kau pikir Tuhan itu hanya ada di masjid kota? Kau pikir Tuhan tidak bisa ditemui di sunyinya hutan? Lihatlah mereka." Prabu Siliwangi menunjuk para harimau itu. "Mereka adalah binatang buas. Tapi mereka menjaga solatku, mereka menjaga zikirku. Jika aku sesat, tidak mungkin Allah mengirimkan tentaranya untuk melindungiku. Aku telah menemukan Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Lewat jalan sunyi ini, keyakinanmu dan keyakinanku kini bermuara di samudra yang sama. Meski sungai yang kita lalui berbeda alurnya." Kian Santang tertegun. Dengan mata batin kewaliannya, ia melihat aura nur ilahi cahaya ketuhanan memancar kuat dari tubuh ayahnya. Ia melihat tulisan Allah berpendar di dada ayahnya. Ia sadar, ayahnya telah mencapai tingkat makom makrifat yang tinggi. Tingkatan di mana seseorang telah selesai dengan dirinya sendiri. Ayahnya tidak perlu didakwahi lagi, karena Allah sendiri yang telah membimbingnya langsung laduni. Rasa khawatir Kian Santang seketika sirna, berganti dengan rasa takjub dan syukur yang luar biasa. Ia menyadari bahwa baktinya sekarang bukanlah memaksa ayahnya pulang, melainkan membiarkan ayahnya tenang dalam ibadahnya. "Pulanglah, nak," perintah Prabu Siliwangi lembut. "Tugasmu masih banyak di luar sana. Urus rakyat Pajajaran yang kini tercerai-berai. Satukan mereka dengan ajaran barumu yang penuh damai. Jangan cemaskan aku. Aku di sini sudah dijaga oleh penjaga-penjaga terbaik yang dikirimkan alam semesta. Kita tidak berpisah, nak. Kita akan bertemu dalam setiap doa yang kau panjatkan." Kian Santang bersujud mencium tanah sebagai tanda hormat terakhir. Ia tahu ini adalah pertemuan fisik terakhir mereka. Sendika dawuh, "Ayahanda, doa Ananda akan selalu menyertai ayah." Dengan hati yang lega namun berat, Kian Santang bangkit, berjalan mundur perlahan, meninggalkan hutan keramat itu. Pasukan Maung Bodas membelah barisan, memberi jalan hormat kepada sang putra mahkota. Kabut kembali menutup, menyembunyikan sosok Prabu Siliwangi dari pandangan duniawi untuk selamanya, menyisakan legenda tentang seorang raja yang dijaga oleh harimau putih dalam sujud panjangnya. Waktu bergulir laksana air sungai Cimanuk yang tak pernah kembali ke hulu. Bulan berganti tahun, dan tahun berganti windu. Di kedalaman lewong sancang yang sunyi, fisik Sri Baduga Maharaja perlahan dimakan usia. Rambutnya yang dulu hitam legam, kini telah memutih seluruhnya bagaikan kapas. Kulitnya yang dulu kencang membungkus otot-otot satria, kini telah keriput dimakan zaman.
Namun, anehnya, semakin tua jasadnya, semakin muda dan bersinar jiwanya. Prabu Siliwangi bukan lagi sekadar seorang raja yang kehilangan tahta. Ia telah bermetamorfosis menjadi seorang resi agung, seorang hamba yang telah mencapai puncak kejernihan batin. Hari-harinya dihabiskan dalam dizikir yang tak putus, menyatu dengan napas hutan, hingga batas antara dirinya dan alam semesta seolah lebur. Ia mengerti bahasa angin, ia memahami keluh kesah tanah, dan ia mendengar tasbih dari pepohonan. Suatu malam, tepat pada malam Jumat Kliwon yang hening, Prabu Siliwangi merasakan getaran aneh di dadanya. Bukan rasa sakit, melainkan rasa rindu yang teramat sangat. Sebuah panggilan halus dari Sang Hyang Tunggal yang memberi isyarat bahwa masa tugasnya di dunia fana ini telah paripurna. Ia sadar, inilah saatnya untuk pulang. Ia tidak ingin meninggalkan jasad kasarnya di bumi untuk menjadi rebutan manusia-manusia yang salah jalan, yang mungkin akan mengeramatkan kuburannya secara berlebihan atau justru menodainya. Ia memilih jalan para leluhur suci yang diridhoi Tuhan. Jalan moksa atau ngahyang, sebuah proses perpindahan dimensi di mana jasad dan ruh menyatu menjadi cahaya dan berpindah ke alam kelanggengan tanpa melalui proses kematian dan pembusukan biasa. Prabu Siliwangi berjalan tertatih namun tegak menuju sebuah batu datar di pusat hutan, tempat yang selama ini menjadi sajadahnya. Ia memanggil para sahabat setianya. Tanpa perlu suara, ratusan harimau putih pasukan Maung Bodas keluar dari sarang-sarang mereka. Mereka berkumpul mengelilingi Sang Prabu. Namun kali ini, ada yang berbeda. Hewan-hewan buas itu tidak mengaum garang, melainkan mengeluarkan suara rintihan lirih. Mata mereka basah, naluri kebinatangan mereka yang tajam menangkap aroma perpisahan yang menyengat di udara. Mereka tahu, Tuan yang mereka cintai, manusia yang telah mengajarkan mereka arti ketundukan kepada Sang Pencipta, akan pergi dan tak akan pernah kembali menapakkan kaki di tanah Sancang. Maung Bodas sang pemimpin mendekat, meletakkan kepalanya di pangkuan Prabu Siliwangi. Untuk terakhir kalinya, air mata menetes dari mata kuningnya yang tua. "Jangan bersedih, sahabatku," bisik Prabu Siliwangi, sembari mengelus kepala harimau itu dengan lembut. Suaranya serak, namun penuh kedamaian. "Setiap awal, pasti ada akhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tugasku menjaga raga Pajajaran sudah selesai. Pajajaran fisik memang sudah runtuh. Istananya sudah menjadi debu. Tapi semangat Pajajaran tidak boleh mati. Kalianlah yang akan menjadi pewarisnya. Dengarkan wasiat terakhirku. Jangan biarkan ada manusia yang menemukan jasadku, karena aku tidak akan meninggalkan jasad. Dan mulai hari ini, tugas kalian bukan lagi menjagaku, tapi menjaga tanah Pasundan. Jagalah anak cucuku yang soleh. Jagalah mereka yang merawat alam. Dan jagalah mereka yang mendirikan sholat di tengah kesunyian malam." Setelah memberikan amanat terakhir itu, Prabu Siliwangi bangkit. Ia mengambil air wudhu di mata air Cikahuripan yang jernih, membasuh wajahnya untuk terakhir kalinya dengan air dunia. Ia kemudian berdiri di atas batu, menghadap kiblat. Ia berniat melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat perpisahan atau sholat wada. Ratusan harimau putih segera membentuk formasi pagar betis yang rapat berlapis-lapis, memunggungi Sang Prabu, menghadap keluar. Mereka menjadi benteng hidup, memastikan detik-detik sakral tuannya tidak terganggu oleh nyamuk sekalipun. Hutan Sancang mendadak senyap total. Angin berhenti, daun-daun diam, bahkan rembulan seolah merendah untuk menyaksikan momen itu. Dalam sujud terakhirnya, keajaiban terjadi. Tubuh tua Prabu Siliwangi mulai memancarkan cahaya putih kebiruan yang sangat terang, namun sejuk. Cahaya itu berdenyut seirama dengan detak jantungnya yang melafalkan nama Tuhan. Perlahan-lahan, molekul-molekul tubuh fisiknya terurai, melebur menjadi partikel-partikel cahaya yang menyatu dengan udara. Aroma wangi yang sangat harum, seperti campuran bunga, wijaya kusuma, melati, dan kasturi surga, tiba-tiba menyerbak, memenuhi seluruh penjuru hutan, mengalahkan bau tanah dan lumut. Cahaya itu semakin terang hingga menyilaukan mata para harimau, lalu perlahan meredup dan menghilang.
menyatu dengan kegelapan malam, naik menuju langit tanpa batas. Ketika cahaya itu benar-benar sirna, yang tertinggal di atas batu datar itu hanyalah selembar jubah putih, ikat kepala, dan tasbih biji genitri yang masih hangat. Jasad Prabu Siliwangi telah moksa, sirna, dari pandangan mata kasar manusia, berpindah ke dimensi keabadian di sisi Tuhannya. Seketika itu juga, terdengar lolongan panjang yang menyayat hati memecah keheningan malam. Maung Bodas mengaum ke arah langit. Sebuah auman duka cita yang diikuti oleh ratusan harimau lainnya. Suara raungan itu begitu dahsyat hingga konon terdengar sampai ke desa-desa di pesisir Pameungpeu, membuat penduduk terbangun dan merinding, menyadari bahwa sang raja telah tiada. Alam sancang berduka, hujan gerimis turun perlahan, seolah langit ikut menangis melepas kepergian satria pilih tanding itu. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan kematian. Sepeninggal Prabu Siliwangi, pasukan Maung Bodas tidak bubar atau kembali menjadi binatang liar yang buas tanpa aturan. Mereka memegang teguh sumpah setia mereka. Mereka menjadi entitas gaib penjaga moral masyarakat Sunda dalam legenda yang tutur. Tinular, sosok Maung Bodas, sering menampakkan diri bukan untuk memangsa, melainkan untuk memberi peringatan atau pertolongan. Mereka dipercaya akan hadir secara gaib untuk menjaga orang-orang yang sholatnya khusyuk sendirian di tempat sepi. Persis seperti mereka menjaga Prabu Siliwangi dahulu. Mereka menjadi simbol dari filosofi silih asah, silih asih, silih asuh, saling memintarkan, saling mengasihi, dan saling menjaga. Hutan Sancang pun berubah menjadi tanah legenda yang dihormati. Hingga hari ini, masyarakat percaya bahwa Sancang bukan sekadar hutan lindung, tapi rumah bagi ruh Pajajaran yang abadi. Bagi mereka yang datang dengan niat buruk, merusak alam, atau sombong, Sancang akan menjadi labirin mematikan tempat Maung Bodas menebar teror. Tapi bagi mereka yang datang dengan hati bersih, mencari ketenangan batin, Sancang akan menyambut dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Warisan Prabu Siliwangi bukanlah harta karun emas permata, melainkan sebuah teladan bahwa kekuasaan tertinggi adalah penguasaan diri, dan kemenangan terbesar adalah kemampuan untuk menundukkan ego di hadapan Sang Pencipta. Sang Prabu telah membuktikan ucapannya dalam Wangsit Siliwangi, bahwa Pajajaran anyar, Pajajaran baru tidak dibangun dengan batu bata, melainkan dibangun di dalam hati setiap manusia yang berani hidup jujur dan setia pada kebenaran. Dan di sana, di batas Cakrawala Selatan, jika kita mendengarkan dengan hati yang hening, kadang masih terdengar sayup-sayup suara auman harimau yang menjaga gema di zikir Sang Prabu, mengingatkan kita bahwa Sang Harimau Putih masih ada, setia menjaga sholat dan tanah airnya hingga akhir zaman.